Di pelabuhan Tanjung Priok yang lembab dan penuh misteri, sebuah kontainer misterius ditemukan mengeluarkan bau busuk yang menusuk. Di dalamnya, 70 mayat perempuan muda ditemukan dalam kondisi mengerikan. Tubuh kurus kering, rambut rontok, dan organ vital mereka dipenuhi belatung hidup yang merayap keluar. Dokter forensik Betawi berpengalaman, Dr. Eneng Sari, memimpin investigasi yang membawa pada rahasia gelap santet kejam dari dunia mistis Betawi kuno. Korban-korban ini adalah sugar baby dari para pria berkuasa, yang dikutuk oleh istri-istri mereka yang dendam. Alur penuh misteri mencekam ini mengungkap ritual erotis sensual yang brutal, di mana gairah seksual bercampur dengan horor sadis. Tubuh korban dimakan dari dalam oleh parasit mistis, sambil flashback sensual menggambarkan hubungan terlarang yang penuh nafsu dan kekerasan. Saat Eneng mendekati pelaku, ia sendiri terjebak dalam kutukan yang membuatnya merasakan sensasi erotis yang mematikan, memuncak pada konfrontasi kejam di gudang pelabuhan yang gelap, di mana mistis dan realitas bertabrakan dalam darah, nafsu, dan belatung. Malam itu, Tanjung Priok seperti neraka yang basah. Kabut tebal menyelimuti dermaga, bercampur bau amis ikan busuk dan oli mesin kapal yang mengental di udara lembab. Suara ombak menghantam tiang pancang pelabuhan seperti jeritan hantu-hantu pelaut yang tenggelam di Selat Sunda, bergema di antara gudang-gudang tua yang penuh karat. Lampu neon kuning berkedip-kedip, menerangi wajah-wajah buruh pelabuhan Betawi yang lelah, kulit mereka hitam legam oleh matahari siang dan keringat malam. Di antara mereka, Bang Udin, seorang buruh tua dengan kumis tebal ala abang-abang Betawi, sedang menarik gerobak muatan kontainer. Matanya sipit, tapi tajam, terbiasa dengan kegelapan malam yang penuh rahasia. Bau apaan nih, bangsat? Gumam Bang Udin sambil menutup hidung dengan kain kumalnya. Bau itu datang dari salah satu kontainer biru tua yang terparkir di ujung dermaga. Nomornya sudah pudar oleh hujan tropis. Bau busuk yang pekat, seperti daging membusuk dicampur madu busuk, menusuk hidungnya hingga ke tenggorokan. Ia mendekat, senter kecil di tangannya menyinari gembok yang sudah berkarat. Ini kontainer lama, tapi kok baunya kayak mayat? Pikirannya melayang ke cerita-cerita lama dari kampungnya di kampung sawah, tentang sundel bolong yang gentayangan di pelabuhan, mencari korban pria hidung belang. Dengan tangan gemetar, Bang Udin memecah gembok dengan linggis. Pintu kontainer berderi terbuka, dan seketika itu juga, gelombang bau busuk menyembur keluar seperti napas setan. Ia mundur, muntah di pinggir dermaga. Di dalam kontainer yang gelap, tumpukan tubuh-tubuh perempuan muda tergeletak seperti boneka rusak. 70 mayat, semuanya wanita cantik Betawi atau pendatang dari kampung, usia mereka tak lebih dari 25 tahun. Tubuh mereka kurus kering, seperti mumi yang dikeringkan angin laut, kulit menempel ketat pada tulang, rambut rontok berhamburan di lantai kontainer, mata mereka membelalak kosong, tapi yang paling mengerikan adalah organ vital mereka. Dari antara paha yang terbuka lebar, belatung-belatung putih gemuk merayap keluar, bergerombol seperti air mani busuk yang hidup. Belatung itu bergeliat, memakan daging dari dalam, meninggalkan lubang-lubang menganga yang mengeluarkan nanah kehijauan. Bau itu. Tuhan, bau itu seperti campuran antara darah haid dan daging mati yang difermentasi di panas tropis. Bang Udin berteriak memanggil teman-temannya. Mayat. Banyak mayat. Panggil polisi, bangsat. Suaranya bergema di pelabuhan yang sepi, tapi angin malam seolah menjawab dengan bisikan mistis, seperti suara kuntilanak yang tertawa pelan. Tak lama, sirene polisi meraung, dan tim forensik tiba di bawah hujan gerimis yang mulai turun. Dr. Eneng Sari, dokter forensik wanita Betawi berusia 35 tahun, turun dari mobil dinasnya dengan langkah tegas. Rambutnya hitam panjang diikat ekor kuda, wajahnya cantik tapi tegas seperti ondel-ondel perempuan yang hidup. Ia sudah terbiasa dengan kematian, tapi malam ini, udara Tanjung Priok terasa berbeda, berat, penuh dengan aura mistis yang membuat bulu kuduknya merinding. Apa ini? Santet Betawi kuno, gumamnya dalam hati, mengingat cerita neneknya tentang ilmu hitam dari tanah Betawi, di mana dukun bisa memasukkan parasit ke tubuh korban melalui mimpi erotis. Eneng mendekati kontainer, masker N95 menutupi hidungnya, tapi bau itu tetap menyusup. Lampu sorot polisi menerangi isinya, mayat-mayat itu tak ada luka luar, tak ada tanda kekerasan fisik. Tapi tubuh mereka seperti dimakan dari dalam, perut kempis, dada rata, dan di antara kaki mereka, belatung terus keluar, bergeliat seperti jari-jari hantu yang mencakar daging. Eneng membungkuk ke salah satu mayat, yang kemudian ia identifikasi sebagai Neng Rina, seorang gadis cantik dari kampung Bandan. Organ vital Neng Rina menganga, dinding vaginanya robek dari dalam oleh belatung yang berkembang biak. Ini bukan pembusukan biasa, bisik Eneng pada asistennya. Belatung ini hidup di suhu tubuh manusia,
Mustahil secara medis. Ini seperti kutukan. Saat tangannya menyentuh kulit dingin Nengrina, Eneng tiba-tiba merasakan visi mistis, sebuah flashback yang erotis dan mengerikan. Dalam benaknya, ia melihat Nengrina di kamar kosannya yang sempit di Tanjung Priok, cahaya lilin kuning menerangi tubuhnya yang mulus. Nengrina telanjang, keringat membasahi kulit sawo matangnya, sambil mendesah di atas Bang Haji Karim, sugar daddy-nya yang kaya raya, seorang pengusaha pelabuhan Betawi dengan perut buncit tapi nafsu seperti harimau. Tubuh Nengrina bergoyang sensual, payudaranya yang montok berguncang, tangan Bang Haji meremas pantatnya dengan kasar, meninggalkan bekas merah. "Abang lebih dalam lagi," desah Nengrina, suaranya manja ala cewek-cewek malam Betawi. Bang Haji tertawa, memasukkan jarinya ke mulut Nengrina, membuatnya mengisap seperti bayi haus. Adegan itu penuh gairah brutal, gigitan di leher, cakaran di punggung, dan orgasme yang meledak seperti ritual tantra kuno. Tapi di tengah kenikmatan itu, sesuatu muncul, sebuah bayangan hitam, seperti lalat mistis yang berterbangan, masuk ke tubuh Nengrina melalui pori-pori kulitnya yang basah keringat. Lalat itu berubah menjadi belatung di dalam rahimnya, mulai memakan dari dalam, sambil Nengrina masih mendesah dalam ekstasi yang mematikan. Eneng tersentak mundur, jantungnya berdegup kencang. "Ini bukan kasus biasa," katanya pada detektif yang mendekat. "Ini santet. Santet yang sadis, dicampur nafsu dan dendam." Pelabuhan Tanjung Priok tiba-tiba terasa lebih gelap, angin membawa bisikan nama-nama korban, dan belatung-belatung itu terus merayap, seperti janji horor yang belum berakhir. Bab 2, Otopsi yang mengerikan. Ruang otopsi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo terasa seperti makam bawah tanah, dingin dan lembab, dengan bau antiseptik bercampur logam darah yang samar. Lampu neon putih menyala terang, menerangi meja stainless steel tempat tubuh Nengrina terbaring. Tubuhnya kini telanjang di bawah sinar lampu, kulit sawo matangnya pucat seperti kain kotor, tulang-tulang pipinya menonjol di wajah yang dulunya cantik. Rambutnya yang dulu hitam panjang kini rontok separuh, berserakan di meja otopsi seperti sarang laba-laba yang ditinggalkan. Dokter Eneng Sari berdiri di samping mayat, mengenakan sarung tangan lateks dan celemek plastik yang sedikit berderit saat ia bergerak. Matanya tajam, tapi ada ketegangan di wajahnya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan sejak visi erotis mengerikan di pelabuhan malam tadi. Di sudut ruangan, asistennya, Empok Lela, seorang perawat Betawi yang sudah terbiasa dengan kematian, tampak gelisah. "Dok, bau ini nggak wajar," katanya, suaranya gemetar. Bau busuk dari tubuh Nengrina bukan sekadar aroma mayat biasa. Ada manis busuk yang aneh, seperti bunga layu dicampur darah haid dan madu basi, yang membuat bulu kuduk berdiri. Eneng mengangguk tanpa menjawab, pisau bedah di tangannya mulai memotong kulit perut Nengrina dengan hati-hati. Tak ada luka luar, tak ada tanda kekerasan. Tapi saat pisau menyentuh daging, sesuatu bergerak di bawah kulit, seperti riak air di rawa. Eneng menahan napas, lalu dengan tangan mantap membelah jaringan lebih dalam. Tiba-tiba, dari sayatan kecil itu, belatung-belatung putih gemuk menyembur keluar seperti air mancur busuk. Mereka bergerombol, menggeliat, merayap ke meja otopsi dengan suara mengerikan, seperti beras yang tumpah bercampur desis kecil. Empok Lela menjerit, mundur hingga menabrak nampan alat bedah yang jatuh berderit ke lantai. "Astagfirullah, Dok!" "Ini apa?" teriaknya, tangannya menutup mulut, tapi muntahnya sudah naik ke tenggorokan. Ia lari ke sudut ruangan, muntah di wastafel dengan suara mengerikan. Eneng sendiri merasa jantungnya seperti dihantam palu. Bulu kuduknya berdiri, dan untuk sesaat, ia merasakan sensasi mistis, seperti ada jari-jari tak terlihat yang merayap di punggungnya, dingin dan lengket, seolah mengundangnya ke dalam mimpi buruk. "Diam, Lela." "Fokus," bentak Eneng, suaranya tegas meski hatinya kacau. Ia memaksa diri mendekat, menyinari organ vital Nengrina dengan senter bedah. Vaginanya menganga, dinding dalamnya robek-robek, dipenuhi belatung yang masih hidup, bergerak seperti sedang menari dalam ritual kematian. Eneng menusuk salah satu belatung dengan pinset, memeriksanya di bawah mikroskop kecil di meja. "Ini bukan larva lalat biasa," gumamnya. "Mereka berkembang biak di suhu tubuh manusia, 37 derajat Celcius. Mustahil. Ini seperti dikirim." Tiba-tiba, lampu neon di ruangan berkedip, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Eneng mendengar bisikan pelan, seperti suara perempuan yang merintih dalam bahasa Betawi kuno, "Tolong, dia masih di sini." Suara itu membuat jantungnya terhenti sejenak. Ia menoleh, tapi ruangan kosong kecuali Empok Lela yang masih gemetar di sudut. "Kau dengar itu?"
Tanya Eneng. Empok Lela menggeleng, wajahnya pucat seperti kain kafan. Eneng tahu ini bukan halusinasi, ini adalah tanda santet Betawi, ilmu hitam yang diceritakan neneknya, di mana roh korban terperangkap dalam kutukan. Saat Eneng kembali memeriksa tubuh, ia tiba-tiba terseret ke dalam visi mistis lain, lebih kuat dari sebelumnya. Dalam benaknya, ia melihat Neng Rina di kamar kosannya, dindingnya penuh poster dangdut Betawi dan bau minyak wangi murahan. Neng Rina berbaring di kasur tua, tubuhnya telanjang, keringat membasahi lekuk pinggulnya yang mulus. Di atasnya, Bang Haji Karim, sugar daddy-nya, menggeram seperti binatang, tangannya mencengkeram paha Neng Rina hingga memar. Kau milik abang, Neng, bisiknya, suaranya dalam dan penuh nafsu. Neng Rina mendesah, kakinya melingkar di pinggang Bang Haji, menariknya lebih dalam. Adegan itu penuh gairah erotis, ciuman brutal di leher, gigitan yang meninggalkan tanda merah, dan gerakan pinggul yang seperti tarian tantra kuno. Tapi di tengah kenikmatan, sesuatu muncul, lalat hitam kecil, tak wajar, beterbangan dari sudut kamar. Mereka mendarat di tubuh Neng Rina, merayap ke pori-porinya, masuk ke organ vitalnya. Neng Rina menjerit, tapi jeritannya bercampur ekstasi, seolah ia tak tahu bahwa lalat-lalat itu membawa kematian. Belatung mulai muncul di dalam rahimnya, memakan dagingnya dari dalam, sementara ia masih mendesah dalam pelukan Bang Haji. Eneng tersadar dari visi, napasnya tersengal. Tangannya gemetar, pinset jatuh ke lantai dengan bunyi metalik. Dok, kau kenapa? Tanya Empok Lela, kini berani mendekat. Eneng tak menjawab. Ia tahu, ini bukan kasus medis biasa. Ini santet, katanya pelan, suaranya bergetar. Dan pelakunya tahu persis apa yang dia lakukan. Ia memeriksa catatan awal, semua korban adalah sugar baby, perempuan simpanan pria-pria berkuasa di Tanjung Priok. Tapi yang membuat Eneng merinding adalah sensasi aneh di tubuhnya sendiri, seperti ada sesuatu yang merayap di antara pahanya, hangat dan sensual, tapi membawa horor yang tak bisa ia jelaskan. Di luar ruang otopsi, hujan deras mulai turun, membanjiri jalan-jalan Tanjung Priok. Suara petir bergemuruh, tapi di antara gemuruh itu, Eneng mendengar bisikan lagi, kali ini lebih jelas. Kau berikutnya, Dok, ia menoleh ke mayat Neng Rina, dan untuk sesaat, matanya yang kosong seolah menatap balik, penuh dendam dan nafsu yang tak terselesaikan. Pagi itu, Tanjung Priok masih basah oleh hujan semalam. Udara terasa berat, campur bau garam laut dan sampah yang menumpuk di ganggang sempit. Dokter Eneng Sari berjalan cepat menuju kantor polisi pelabuhan, pikirannya penuh gambar mengerikan dari otopsi malam tadi. Belatung-belatung itu masih seperti merayap di ingatannya. Di ruang penyidik, ia bertemu Bang Jali, detektif Betawi yang sudah tua tapi badannya tegap seperti preman pasar. Kumisnya tebal, matanya tajam, dan senyumnya miring ala orang yang sudah lihat banyak kematian. Selamat pagi, Dok Eneng. Siap ngejar jejak hantu ini, katanya sambil menyodorkan secangkir kopi tubruk panas. Eneng mengangguk, duduk di depannya. Bang, korban-korban ini semua cewek simpanan pria kaya. Kita harus mulai dari kosan Neng Rina. Mungkin ada petunjuk di sana. Bang Jali setuju, dan mereka berdua langsung berangkat naik mobil polisi tua yang berderit. Gang di Tanjung Priok seperti labirin, rumah-rumah kayu rapat, anak-anak main di selokan, dan suara adzan dari masjid kecil bergema. Kosan Neng Rina ada di ujung gang, pintu kayunya sudah usang, dan bau busuk samar masih menempel di udara, meski mayatnya sudah dibawa pergi. Mereka dorong pintu kamar yang sudah disegel polisi. Di dalam, ruangan kecil dan pengap, kasur tipis di lantai, lemari kayu reot, dan meja kecil penuh obat-obatan. Eneng periksa botol-botol itu, obat sakit kepala, vitamin, dan pil penghilang nyeri. Gak ada obat berat, Bang. Kayaknya dia cuma sakit biasa, tapi kok tubuhnya hancur gitu? Bang Jali mengangguk, matanya menyapu ruangan. Tetangganya bilang, Neng Rina mulai sakit parah setelah dilabrak istri sugar daddy-nya. Kita tanya mereka yuk. Di luar kamar, tetangga-tetangga sudah ngumpul, mata mereka penuh penasaran dan takut. Salah satunya, Empok Siti, ibu-ibu Betawi yang suka gosip, angkat bicara. Iya, Dok. Beberapa bulan lalu, istri Bang Haji Karim datang ke sini marah-marah. Pintu didobrak, dia teriak-teriak bilang Neng Rina perebut suami. Bang Haji lagi di dalam, lagi bareng Neng Rina. Tapi Bang Haji malah bela Neng Rina, usir istrinya pulang. Setelah itu, Neng Rina sakit misterius.
Rambutnya rontok, badannya kurus kayak tulang dibungkus kulit. Kami ajak ke dokter, tapi nggak ada penyakit apa-apa. Akhirnya dia mati sendirian, bau busuknya sampai ke kamar sebelah. Eneng mendengar dengan hati berdegup. Sakitnya gimana, Empok? Ada gejala aneh? Empok Siti mendekat, suaranya pelan seperti takut didengar hantu. Dia bilang gatal-gatal di bagian bawah, Dok. Kayak ada yang gerak-gerak di dalam. Tapi dia malu cerita detail. Yang pasti, setelah dilabrak, Bang Haji masih sering datang, tapi lama-lama jarang. Kayak takut kutukan atau apa. Selesai wawancara, Eneng dan Bang Jali pulang. Tapi di mobil, Eneng merasa aneh. Tubuhnya panas, seperti ada api kecil di perut bawah. Malamnya, di rumahnya yang sederhana di pinggir Tanjung Priok, mimpi buruk datang lagi, lebih ganas, lebih nyata. Dalam mimpi, Eneng jadi Neng Rina, telanjang di kasur kosan itu. Cahaya bulan masuk lewat jendela reot, menerangi tubuhnya yang mulus dan berkeringat. Bang Haji di atasnya, badannya berat tapi penuh tenaga, tangannya meremas payudara Eneng dengan kasar, jarinya mencubit puting hingga sakit tapi enak. Neng, kau enak banget, bisik Bang Haji, suaranya dalam seperti growl harimau. Eneng, sebagai Neng Rina, mendesah kuat, kakinya melingkar di pinggang Bang Haji, menariknya lebih dalam. Gerakan mereka liar, pinggul bergoyang cepat, keringat bercucuran, dan suara desah bercampur napas kasar. Bang Haji gigit leher Eneng, meninggalkan bekas merah, lalu lidahnya turun ke perut, ke paha dalam, hingga ke bagian paling sensitif. Eneng merasa sensasi basah dan panas, seperti lidah yang menjilat lambat, membuatnya menggelinjang. Abang jangan berhenti, rintihnya, tangannya menarik rambut Bang Haji. Tapi di tengah kenikmatan itu, sesuatu berubah. Sensasi enak jadi aneh, seperti ada yang merayap di dalam vaginanya, kecil-kecil tapi banyak. Lalat hitam muncul dari kegelapan, berterbangan di atas tubuh mereka, mendarat di kulit basah Eneng. Mereka masuk lewat pori-pori, lewat mulut yang terbuka saat mendesah, lewat organ vital yang basah oleh nafsu. Tiba-tiba, belatung-belatung muncul di dalam, memakan daging dari dalam. Eneng jerit, tapi jeritannya campur orgasme, sakit dan enak bercampur jadi satu. Belatung itu bergeliat, seperti jari-jari kecil yang memijat dari dalam, membuat sensasi erotis yang mengerikan. Tubuhnya kejang, tapi ia tak bisa berhenti. Nafsu dan horor jadi satu, hingga ia terbangun dengan keringat dingin, tangan di antara paha, merasa gatal aneh yang nyata. Eneng duduk di tempat tidur, napasnya tersengal. Ini nggak benar, gumamnya. Tapi ia tahu, kutukan itu mulai mendekat padanya. Di luar jendela, angin malam Tanjung Priok berhembus, membawa bisikan mistis yang makin jelas. Kau mau rasain juga, Dok? Hari sudah siang tinggi, tapi langit Tanjung Priok mendung gelap seperti hati yang penuh dendam. Eneng Sari dan Bang Jali duduk di warung kopi pinggir pelabuhan, asap rokok kretek campur bau ikan asin. Mereka baru saja dapat info dari polisi. Semua korban di kontainer itu punya pola sama, cewek muda simpanan pria kaya, sakit misterius, mati dengan belatung di bagian intim. Ini pasti santet, Bang, kata Neng, suaranya pelan tapi tegas. Santet Betawi kuno, yang campur ilmu Jawa dan mistis pelabuhan. Dendam istri-istri yang diselingkuhi. Bang Jali mengangguk, matanya menyipit. Iya, Dok. Kita mulai dari Nyai Siti, istri Bang Haji Karim. Dia yang pertama kali labrak Neng Rina. Mungkin dia tahu dukunnya. Mereka berdua langsung bergerak, naik becak rumah mewah Nyai Siti di kawasan elit Tanjung Priok, rumah besar ala Betawi dengan ornamen kayu ukir dan taman kecil penuh bunga Kamboja yang baunya manis tapi angker. Tapi sebelum ke sana, pikiran Eneng melayang ke flashback mengerikan. Ia bayangkan Nyai Siti, wanita Betawi paruh baya yang masih cantik, kulitnya halus, tapi matanya penuh api dendam. Beberapa bulan lalu, Nyai Siti dapat kabar dari teman gosip, suaminya, Bang Haji Karim, lagi main sama Neng Rina di kosan. Nyai Siti naik pitam, langsung nyerbu ke sana malam-malam. Pintu kosan didobrak, dan di dalam, ia lihat pemandangan yang bikin hatinya hancur. Neng Rina telanjang di kasur, tubuhnya basah keringat, sedang dipeluk Bang Haji yang juga bugil. Bau nafsu masih pekat di udara, spray kusut penuh noda. Dasar pelacur, jerit Nyai Siti, tangannya gemetar. Bang Haji malah bela Neng Rina, ini urusan abang, Nyai. Pulang sana. Nyai Siti diusir seperti anjing, air matanya campur marah.
Di jalan pulang, dendamnya membara seperti api neraka. Malam itu juga, Nyai Siti hubungi dukun tua Betawi yang tersembunyi di pinggir pelabuhan, di gubuk reot dekat rawa-rawa gelap. Dukun itu namanya Mbah Gendruwo, orang tua kurus dengan mata merah seperti setan, giginya hitam karena sering kunyah sirih campur mantra. "Mbah, tolong santet cewek itu. Biar dia menderita." "Mati pelan-pelan dari dalam," kata Nyai Siti, suaranya bergetar dendam. Mbah Gendruwo tersenyum miring. "Santet belatung, Nyai? Yang kejam itu. Butuh ritual gelap, harga mahal, darah dan jiwa." Ritual santet dimulai di tengah malam, saat angin pelabuhan berhembus dingin membawa bau amis dan busuk. Gubuk Mbah Gendruwo gelap gulita, hanya diterangi lilin hitam dari lemak babi hutan yang dibakar lambat. Di tengah ruangan, ada altar kayu usang penuh ukiran setan Betawi, gambar kuntilanak dan genderuwo yang menyeringai. Nyai Siti duduk bersila, telanjang dada seperti syarat ritual, kulitnya merinding kena angin malam. Mbah Gendruwo mulai mantra dalam bahasa Betawi kuno campur Jawa, suaranya serak seperti suara hantu. "Ya roh gelap, ya setan pelabuhan, masukkan racun ke tubuh musuhku." Pertama, Mbah Gendruwo ambil boneka kain kecil, dibuat dari kain baju Neng Rina yang dicuri, diisi rambut dan kuku korban yang didapat dari sampah kosan. Boneka itu mirip Neng Rina, wajah digambar kasar, payudara dibuat montok dari kapas. Mbah Gendruwo tusuk boneka dengan jarum besi panas, menusuk bagian perut dan dada, darah ayam hitam yang baru disembelih mengalir ke boneka. Ayam itu disembelih sadis, lehernya dipelintir pelan sampai mati kesakitan, darahnya disemprot ke altar sambil Mbah bacain mantra. "Ini untuk penyakitmu, Neng." Rambut rontok, badan kurus, jerit Mbah, tangannya berlumur darah hangat yang lengket. Lalu bagian brutal, Mbah Gendruwo ambil toples kaca penuh lalat hitam hidup, lalat yang ditangkap dari mayat busuk di pelabuhan. Lalat-lalat itu mengamuk di toples, suaranya berdengung seperti jeritan kecil. Nyai Siti pegang boneka, tangannya gemetar, sementara Mbah buka bagian bawah boneka, lubang kecil yang melambangkan organ vital Neng Rina. Mbah tuang lalat hidup ke dalam boneka, paksa masuk dengan jari kasar, lalat-lalat itu merayap masuk sambil menggigit kain. "Masuk, setan. Makan dari dalam. Biar belatung lahir di rahimnya," teriak Mbah, suaranya bergema di gubuk. Nyai Siti merasakan sensasi gelap, seperti ada energi hitam mengalir ke tubuhnya, membuatnya merinding tapi juga anehnya terangsang oleh kekuasaan dendam. Ritual makin sadis. Mbah Gendruwo potong perut kata hidup, ambil telurnya yang basah dan lengket, campur dengan darah ayam dan ludah Nyai Siti yang penuh dendam. Campuran itu dioles ke boneka, khusus di bagian intim, sambil mantra dilantunkan. "Belatung tumbuh, makan daging, busuk dari dalam, mati dalam nafsu." Kata itu masih hidup saat dipotong. Tubuhnya kejang-kejang, darahnya menyemprot ke wajah Nyai Siti yang panas. Mbah tusuk boneka lagi dengan paku berkarat, kali ini ke organ vital, memutar pelan sampai kain robek, seperti menyayat daging hidup. Nyai Siti bayangkan Neng Rina menderita. Tubuhnya gatal dari dalam, belatung merayap di rahim, makan sel telur dan dinding vagina pelan-pelan, membuatnya jerit kesakitan tapi tak bisa berhenti ingat nafsu terlarang. Akhir ritual, Mbah Gendruwo bakar boneka di api lilin hitam. Asapnya hitam pekat naik ke langit, membawa kutukan ke Neng Rina. Nyai Siti pulang dengan hati lega tapi gelap, tahu besok Neng Rina akan mulai sakit. Pertama gatal sensual di bagian bawah, seperti sentuhan hantu, lalu berubah jadi horor belatung. Kembali ke sekarang, Eneng dan Bang Jali tiba di rumah Nyai Siti. Nyai buka pintu, wajahnya tenang tapi mata menyembunyikan rahasia. "Ada apa, Dok?" tanyanya manis. Eneng langsung tanya soal Neng Rina. Nyai Siti pura-pura kaget, tapi Eneng lihat tangannya gemetar. "Aku tahu santetmu, Nyai. Tapi ini bukan satu korban, ada 70 mayat." Nyai Siti pucat, "Tapi tangaku." Setelah mereka pergi, Eneng rasakan lagi sensasi mistis, gatal hangat di antara pahanya, seperti awal kutukan. Di mobil, ia bisik ke Bang Jali, "Kita harus temui dukunnya sebelum terlambat." Malam itu, mimpi Eneng kembali. Ia jadi Neng Rina lagi, dalam adegan sensual dengan Bang Haji, tapi kini campur horor santet. Tubuhnya bergoyang nafsu, tapi belatung mulai muncul, merayap dari dalam, membuat kenikmatan jadi siksaan brutal. Eneng terbangun berteriak, tahu dendam istri-istri ini baru mulai terungkap. Siang itu, Tanjung Priok seperti kota mati di bawah awan hitam yang menggantung rendah. Berita tentang 70 mayat di kontainer sudah menyebar seperti api di pasar, membuat orang-orang Betawi berbisik-bisik di warung dan gang sempit.
Tapi horornya belum berakhir. Telepon Neng Sari berdering tanpa henti di ruang kerjanya di rumah sakit. Laporan baru, cewek-cewek muda mulai sakit aneh, sama seperti korban sebelumnya. "Dok, tolong. Adik saya lagi menderita," kata suara seorang kakak perempuan di telepon, suaranya pecah oleh tangis. Dia bilang ada yang gerak-gerak di dalam tubuhnya, kayak ada yang hidup. "Tolong, dok, dia satu-satunya keluarga saya yang tersisa." Eneng buru-buru ke salah satu kosan di pinggir pelabuhan, di mana seorang gadis bernama Neng Aisyah, usia 22 tahun, terbaring lemah di kasur tua. Ruangan pengap, bau obat campur keringat asam. Neng Aisyah kurus sekali, tulang pipinya menonjol, rambutnya rontok berhamburan di bantal seperti daun kering. Matanya sayu, tapi masih ada kilau harapan saat lihat Eneng. "Dok, tolong saya," bisiknya, suaranya lemah tapi penuh air mata. "Saya nggak tahu kenapa gini. Awalnya cuma gatal-gatal di bawah, kayak ada yang sentuh lembut, tapi sekarang sakitnya minta ampun. Kayak ada yang makan dari dalam. Saya takut, dok. Saya masih muda, saya mau hidup." Eneng duduk di sampingnya, pegang tangan Neng Aisyah yang dingin dan gemetar. "Cerita dari awal, Neng. Siapa Sugar Daddy MU? Apa istri dia pernah marah?" Neng Aisyah menangis pelan, air matanya mengalir ke bantal. "Dia Bang Umar, pengusaha kapal. Kami sayang beneran, dok. Tapi istrinya tahu, dia datang ke sini, teriak-teriak bilang saya perebut. Kau bakal nyesel, pelacur," katanya. "Setelah itu, saya mulai sakit. Awalnya enak, dok, gatalnya kayak sentuhan mesra, bikin saya ingat malam-malam sama Bang Umar. Tapi sekarang, oh Tuhan, dok, rasanya kayak ada ribuan jarum kecil yang nusuk dari dalam. Saya nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Tolong, dok, apa ini kutukan? Apa saya pantas mati gini?" Hati Eneng seperti disayat pisau. Ia ingat visi-visi erotis mengerikan yang datang padanya, dan sekarang, melihat gadis ini menderita, membuatnya terguncang. "Kau nggak pantas, Neng. Ini bukan salahmu. Kita akan cari obatnya," kata Neng, suaranya bergetar, mencoba kuat meski matanya basah. Tapi saat ia periksa tubuh Neng Aisyah, jantungnya hampir berhenti. Di bawah selimut, tubuh gadis itu kurus kering, kulitnya pucat, dan saat Eneng sentuh perutnya, Neng Aisyah menjerit pelan. "Dok, jangan. Ada yang gerak di situ." Eneng angkat baju pasien, dan lihat bekas merah di kulit, seperti gigitan kecil. Tes darah dan scan di rumah sakit nanti negatif, gak ada penyakit apa-apa. Tapi Eneng tahu, ini santet. Belatung mulai muncul, mungkin masih kecil di dalam. Sore itu, Eneng ketemu Bang Jali di rumah sakit. "Bang, sakitnya nyebar. Sudah ada 5 cewek lagi lapor gejala sama. Mereka semua sugar baby, dan istri-istri mereka dendam." Bang Jali menghela napas panjang, wajahnya lelah tapi penuh amarah. "Dok, ini gak adil. Cewek-cewek ini cuma cari hidup lebih baik. Kenapa harus mereka yang menderita? Saya punya adik perempuan, dok. Bayangin kalau dia kena gini, hati saya hancur." Eneng pegang bahu Bang Jali, mata mereka bertemu dalam kesedihan bersama. "Saya juga, Bang. Saya lihat Neng Aisyah tadi, dia bilang, 'Dok, saya pernah mimpi indah sama dia, tapi sekarang mimpi itu jadi neraka.' Itu menyayat hati saya. Kita harus hentikan ini sebelum lebih banyak nyawa hilang." Malamnya, Eneng pulang ke rumah, tapi gejala mulai datang padanya sendiri. Setelah sentuh mayat dan pasien, ia rasakan gatal hangat di organ vitalnya. Awalnya lembut, seperti belayan kekasih, tapi lambat laun jadi siksaan. Di kamar mandi, ia bercermin, lihat rambutnya rontok sedikit, tubuhnya mulai lelah. "Kenapa saya, Tuhan?" gumamnya sendirian, air mata mengalir. "Saya cuma mau bantu, tapi sekarang saya takut. Takut mati sendirian, takut rasain apa yang mereka rasain." Ia telepon ibunya, suara di ujung sana hangat tapi khawatir. "Eneng, pulanglah. Jangan tanggung sendiri. Ibu takut kehilangan anak satu-satunya." Eneng menangis, "Bu, saya nggak bisa. Mereka butuh saya. Tapi kalau saya mati, bilang ke semua, saya sayang mereka." Percakapan itu mengadu perasaan Eneng, membuatnya merasa rapuh, tapi juga lebih kuat untuk lawan kutukan.
Di luar jendela, angin Tanjung Priok berhembus, membawa jeritan samar dari korban-korban yang menderita. Eneng tahu, misteri ini makin dalam, dan penderitaan sensual yang mematikan ini bukan cuma fisik, itu menyayat jiwa, menghancurkan harapan, dan meninggalkan luka yang tak terlihat. Tapi ia harus lanjut, demi mereka yang masih bernapas. Malam itu, Tanjung Priok seperti neraka yang hidup, angin laut membawa hawa dingin yang menusuk tulang, campur bau amis dan busuk dari gudang-gudang tua yang terbengkalai. Eneng Sari dan Bang Jali bersembunyi di balik tumpukan peti kayu berkarat, mata mereka mengintip ke gudang pelabuhan yang gelap. Info dari informan rahasia membawa mereka ke sini. Kelompok dukun Betawi sedang lakukan ritual santet massal, pesanan dari istri-istri dendam yang ingin balas suami hidung belang. Cahaya api obor kuning menerangi lingkaran dukun-dukun berjubah hitam, wajah mereka tertutup topeng ondel-ondel yang menyeringai mengerikan. Di tengah, altar batu penuh darah segar, dan suara mantra bergema seperti jeritan roh-roh tersiksa. "Dok, kita harus mundur. Ini terlalu bahaya," bisik Bang Jali. Suaranya gemetar, tangannya pegang pistol dinas tapi hatinya ragu. Eneng pegang lengan Bang Jali, matanya penuh tekad tapi juga air mata yang tertahan. "Enggak, Bang. Lihat mereka, lihat apa yang mereka lakuin. Kalau kita mundur, lebih banyak cewek seperti Neng Aisyah yang menderita." "Saya nggak bisa, Bang. Hati saya sudah hancur lihat dia tadi. Bilang, 'Dok, saya mau hidup untuk keluarga saya.' Kalau kita diam, itu sama aja bunuh mereka pelan-pelan." Bang Jali menoleh, matanya basah. "Dok, saya tahu. Adik saya dulu, dia juga kena santet kecil-kecilan gara-gara dendam tetangga. Saya lihat dia menderita, jerit malam-malam, 'Bang, tolong, ada yang makan hati saya dari dalam. Saya nggak bisa selamatin dia, Dok.' Sampai sekarang, mimpi buruk itu masih datang. Saya takut-takut gagal lagi." Eneng peluk bahu Bang Jali sebentar, suaranya pecah. "Kita nggak akan gagal, Bang. Demi adikmu, demi Neng Aisyah, demi semua korban," yang bisik di telinga saya malam-malam. "Dok, kenapa saya harus mati gini? Apa dosa saya cuma jatuh cinta salah orang?" Hati saya menyayat tiap ingat itu. Ritual dimulai. Embah Gendruwo, dukun utama, berdiri di tengah, suaranya serak lantunkan mantra Betawi kuno. "Ya roh gelap pelabuhan, bangkitlah. Masukkan belatung ke rahim musuh-musuh kami." Dukun-dukun lain angkat boneka-boneka kain, masing-masing wakil korban sugar baby, diisi rambut dan foto curian. Seorang dukun wanita, mungkin mantan korban dendam sendiri, mulai tarian erotis untuk panggil roh, tubuhnya bergoyang sensual di depan altar, jubahnya melorot perlahan, memperlihatkan kulit basah keringat di bawah cahaya obor. Gerakannya lambat, pinggul berputar seperti godaan setan, tangannya membelai tubuh sendiri, mendesah pelan seperti dalam mimpi nafsu. "Datanglah, roh nafsu campur dendam dengan kenikmatan," rintihnya, suaranya manja tapi penuh racun. Tapi tarian itu berubah brutal. Embah Gendruwo ambil ayam hitam hidup, pegang lehernya, dan pelintir pelan sambil mantra. Ayam itu jerit kesakitan, sayapnya kepak-kepak, darah mulai menetes. "Ini untuk penderitaanmu, para pelacur," jerit Embah, lalu sayat perut ayam dengan pisau berkarat, isi perutnya tumpah ke altar, usus bergerak-gerak, darah panas mengalir seperti sungai merah. Dukun-dukun lain ikut, potong katak dan ular hidup, tubuh hewan-hewan itu kejang dalam siksaan, jeritan mereka campur mantra membuat udara bergetar. Belatung dari toples dituang ke boneka, merayap masuk ke lubang intim boneka, seperti memakan daging imajiner. Eneng tak tahan, air matanya mengalir. "Bang, lihat itu, mereka siksa hewan kayak gitu, bayangin apa yang dirasain korban beneran." "Neng Rina," dia pasti jerit dalam hati. "Kenapa saya, Tuhan? Saya cuma mau dicinta. Saya nggak bisa diam, Bang." Hati saya seperti disayat tiap detik. Bang Jali pegang tangan Eneng, suaranya bergetar emosi. "Dok, saya ingat istri saya dulu, dia pergi karena sakit misterius, mungkin santet juga. Sebelum mati, dia bisik, 'Bang, jaga anak kita. Jangan biarin dendam hancurkan keluarga.' Saya gagal jagain dia, Dok. Sekarang, lihat ini bukan cuma santet, ini pembantaian jiwa. Kita harus hentikan, meski nyawa taruhan." Mereka maju pelan, tapi tiba-tiba, salah satu dukun lihat bayangan mereka. "Siapa di sana?" jerit Mbah Gendruwo, matanya menyala merah. Angin kencang datang,
obor berkedip, dan bisikan roh korban bergema. Tolong sakitnya hentikan. Eneng jerit pelan, rasakan gatal di tubuhnya makin kuat, seperti belatung mulai bangun. Bang, mereka panggil roh korban. Saya dengar suara Neng Aisyah. Dok, tolong, saya nggak kuat lagi. Keluarga saya butuh saya. Hati saya hancur, Bang. Bang Jali tarik Neng mundur, tapi sebelum lari, ia bisik, kita balik lagi dengan bantuan. Dok. Demi semua yang kita sayang. Mereka kabur ke kegelapan pelabuhan, hati mereka penuh luka emosional yang dalam. Siksaan ritual itu menyayat jiwa mereka, membuat malam itu terasa seperti mimpi buruk abadi. Tapi dendam istri-istri belum berakhir, dan kutukan makin mendekat ke Eneng sendiri. Malam menyelimuti Tanjung Priok dengan kegelapan yang pekat, hanya diterangi lampu-lampu dermaga yang berkedip lemah seperti mata hantu. Eneng Sari duduk di kamarnya, tubuhnya lelah setelah menyaksikan ritual sadis di gudang pelabuhan. Jantungnya masih berdegup kencang, tapi yang lebih mengganggu adalah sensasi aneh di tubuhnya, gatal hangat di antara pahanya, seperti sentuhan kekasih yang perlahan berubah jadi siksaan. Ia coba tidur, tapi mimpi buruk datang lagi, lebih ganas, lebih nyata, seperti kutukan yang merangkak masuk ke jiwanya. Dalam mimpi, Eneng bukan lagi dirinya sendiri. Ia jadi Neng Rina, telanjang di kasur kosan yang pengap, bau minyak wangi murahan campur keringat. Bang Haji Karim di atasnya, tubuhnya berat, napasnya kasar seperti binatang lapar. Neng, kau milik abang, bisiknya, tangannya meremas payudara Eneng hingga sakit tapi memabukkan. Eneng, sebagai Neng Rina, mendesah, kakinya melingkar di pinggang Bang Haji, menariknya lebih dalam, gerakan mereka liar, penuh nafsu. Tapi tiba-tiba, sensasi itu berubah. Gatal di organ vitalnya jadi tajam, seperti ribuan jarum kecil menusuk dari dalam. Ia lihat ke bawah, belatung putih gemuk merayap keluar dari tubuhnya, bergeliat di antara paha, memakan dagingnya pelan-pelan. Abang, tolong, jeritnya, tapi Bang Haji hanya tertawa, wajahnya berubah jadi topeng ondel-ondel yang mengerikan. Belatung itu seperti jari-jari setan, menyiksa tapi juga membawa kenikmatan mengerikan, campuran orgasme dan kematian. Eneng terbangun dengan teriakan, keringat dingin membasahi tubuhnya, tangannya gemetar di antara paha, merasa gatal yang nyata. Pagi itu, Eneng ketemu Bang Jali di kantor polisi. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. Bang, saya kena kutukan, katanya pelan, suaranya pecah seperti kaca retak. Saya rasain apa yang Neng Rina rasain gatal itu, belatung itu. Saya takut, Bang. Saya takut mati sendirian, kayak mereka. Bang Jali pegang pundak Neng, matanya penuh rasa bersalah. Dok, ini salah saya. Saya yang bawa kau ke gudang itu. Saya nggak mau kehilangan kau, Dok. Kau kayak adik saya sendiri. Dulu, adik saya mati karena santet, Jerry di pelukan saya. Bang, kenapa saya harus menderita? Saya cuma anak kampung yang pengen hidup. Hati saya hancur, Dok. Saya nggak mau lihat kau gitu. Eneng menangis, air matanya jatuh ke meja. Bang, saya dengar suara mereka tiap malam. Neng Aisyah, Neng Rina mereka bisik, Dok, tolong, kami nggak salah. Kami cuma cari cinta, cari hidup lebih baik. Kenapa kami disiksa gini? Saya nggak kuat, Bang. Tiap kali tutup mata, saya lihat belatung itu, rasain gatal itu, kayak mereka panggil saya ikut mati. Tapi saya harus lanjutin, demi mereka. Bang Jali peluk Eneng, suaranya bergetar. Dok, kau nggak sendirian. Saya janji, kita lawan ini bareng. Tapi kalau kau mati, siapa yang bakal selamatin cewek-cewek lain? Kau kuat, Dok. Jangan nyerah. Mereka lanjut investigasi, telusuri jejak sugar daddy lain. Dari dokumen polisi, mereka tahu semua korban, 70 mayat dan yang masih hidup, terkait pria-pria kaya di Tanjung Priok, pengusaha pelabuhan, pejabat kecil, bos kapal. Eneng dan Bang Jali ke rumah Bang Umar, sugar daddy Neng Aisyah. Di ruang tamu mewah, Bang Umar duduk dengan wajah pucat, tangannya gemetar pegang gelas kopi. Dok, saya tahu Aisyah mati karena santet, katanya, suaranya serak. Istri saya, Nyai Fatimah, dia dendam. Dia bilang, kalau kau pilih pelacur itu, kau bakal lihat dia hancur. Saya nggak percaya dulu, tapi sekarang saya dengar jeritan Aisyah di mimpi. Dok. Dia bilang,
Bang, kenapa kau biarin saya mati? Saya sayang sama kau. Saya nggak bisa tidur, Dok. Saya penutup, saya yang bikin dia mati. Eneng pegang tangan Bang Umar, air matanya kembali mengalir. Bang, ini bukan salah abang sepenuhnya. Tapi ceritain, apa yang Nyai Fatimah lakuin? Kita harus hentikan ini. Bang Umar menunduk, menangis. Dia ke dukun, Dok. Dukun tua di rawa-rawa pelabuhan. Dia bawa baju Aisyah, foto Aisyah, bahkan rambut yang dia ambil dari bantal saya. Dia bilang, Aisyah bakal menderita, badannya dimakan dari dalam. Saya nggak percaya, Dok, tapi sekarang saya lihat sendiri. Aisyah kurus, rambutnya rontok, dia jerit bilang ada yang gerak di dalam tubuhnya. Saya takut, Dok. Saya takut istri saya santet saya juga. Hati Eneng seperti disayat lagi. Ia bayangkan Neng Aisyah, gadis yang tadi pagi memohon hidup, sekarang mungkin sudah tak bernapas. Bang, kita akan cari dukun itu. Tapi tolong, bantu kami. Ceritain semua yang abang tahu. Demi Aisyah, demi yang lain. Bang Umar mengangguk, air matanya jatuh ke lantai. Saya janji, Dok. Tapi hati-hati, istri saya bukan cuma dendam. Dia kayak dirasuki setan. Dia bilang, semua pelacur itu bakal mati, dan siapapun yang halangin, bakal ikut. Saya takut buat kau, Dok. Malam itu, Eneng pulang dengan jiwa terbebani. Di kamar, ia coba berdoa, tapi bisikan korban makin kencang. Dok, tolong, sakitnya nggak tahan, gatal di tubuhnya makin kuat, seperti belatung mulai bangun di dalam. Ia menangis, memeluk bantal, berbisik sendiri, Tuhan, kalau saya mati, tolong jaga keluarga saya. Tapi saya nggak bisa nyerah. Saya dengar cerita mereka, saya rasain penderitaan mereka. Saya harus lawan, meski hati saya hancur. Di luar, angin Tanjung Priok membawa suara jeritan samar, seperti roh-roh korban yang menangis, menyayat jiwa Eneng lebih dalam dari sebelumnya. Sore itu, Tanjung Priok diselimuti kabut tebal yang seperti napas setan, membuat jalanan gang sempit terasa seperti lorong menuju neraka. Eneng Sari berdiri di depan rumah mewah Nyai Siti, hati berdegup kencang seperti genderang perang. Tubuhnya sudah lemah oleh kutukan yang merayap, gatal di organ vitalnya seperti jarum panas yang menusuk pelan-pelan, tapi ia paksa diri maju. Bang Jali menunggu di mobil, wajahnya tegang. Dok, hati-hati. Nyai itu seperti ular berbisa. Kalau ada apa-apa, jerit aja. Eneng mengangguk, tapi dalam hati ia tahu, ini konfrontasi yang bisa jadi akhirnya. Pintu rumah terbuka, dan Nyai Siti berdiri di ambang. Wajahnya tenang tapi matanya menyala seperti api dendam yang tak pernah padam. Kulitnya halus, rambutnya hitam panjang, tapi ada aura gelap yang menyelimutinya seperti kain kafan. Do Eneng, masuklah. Saya sudah tahu kau bakal datang, katanya, suaranya manis tapi penuh racun, seperti madu bercampur bisa ular. Eneng masuk ke ruang tamu yang mewah tapi dingin, ornamen Betawi di dinding seperti mata-mata yang mengawasi. Mereka duduk berhadapan, meja kayu diantaranya penuh lilin hitam yang belum dinyalakan. Nyai, saya tahu semuanya, mulai Eneng, suaranya tegas meski hatinya gemetar. Santet belatung itu, kau yang pesan ke Mbah Gendruwo. Demi apa? Demi balas suami yang selingkuh? Tapi 70 nyawa, Nyai. 70 cewek muda yang mati dimakan dari dalam, belatung merayap di rahim mereka, makan daging hidup-hidup sampai mereka jerit kesakitan sendirian di kosan gelap. Apa hati kau dari batu? Mereka cuma gadis kampung yang cari hidup, Nyai. Mereka punya mimpi, punya keluarga yang nangis di kuburan mereka sekarang. Nyai Siti tertawa pelan, suaranya seperti gesekan pisau di batu, dingin dan menyayat. Dok, kau dokter pintar, tapi kau nggak tahu sakitnya dikhianati. Bang Haji, suami saya, dia janji setia di depan Tuhan, tapi malam-malam dia peluk pelacur seperti Neng Rina itu. Saya lihat sendiri, Dok. Tubuhnya basah keringat, desahannya seperti binatang, sementara saya di rumah nangis sendirian, hati saya seperti disayat pisau tumpul setiap hari. Dendam ini api yang bakar jiwa saya. Saya pesan santet kuno Betawi, yang turun-temurun dari nenek moyang. Belatung itu simbol nafsu mereka yang busuk. Biar mereka rasain apa yang saya rasain, dimakan pelan-pelan dari dalam, sampai tulang aja yang tersisa, dibungkus kulit kering seperti mumi neraka. Eneng menunduk,
Air matanya menetes, hati seperti dirobek-robek. Nyai, tolong, hentikan. Saya rasain sendiri sekarang. Gatal ini, seperti jari setan yang merayap di dalam rahim saya. Hangat dulu kayak belayan, tapi sekarang sakitnya minta ampun. Seperti ribuan belatung kecil yang gigit daging saya hidup-hidup. Saya dengar jeritan mereka tiap malam. Nyai. Neng Aisyah bilang, Nyai, saya cuma sayang Bang Umar, kenapa kau siksa saya gini? Saya mau hidup, Nyai, tolong. Hati saya hancur, Nyai. Kau bunuh mereka bukan cuma tubuh, tapi jiwa mereka. Mereka mati dalam nafsu yang berubah jadi horor, orgasme campur kematian, belatung keluar dari vagina mereka seperti air mani busuk yang hidup. Apa kau nggak takut azab Tuhan? Nyai Siti bangkit, matanya menyipit kejam, tangannya ambil lilin hitam dan nyalakan dengan korek api kuning menari seperti roh dendam. Takut? Saya sudah mati dari dalam, Dok. Setiap kali Bang Haji pulang bau parfum murahan, hati saya seperti dipotong-potong hidup-hidup. Saya bayangin Neng Rina jerit saat belatung makan rahimnya. Dinding vaginanya robek pelan-pelan, darah campur nanah mengalir ke paha, tubuhnya kejang seperti lagi orgasme tapi sebenarnya siksaan neraka. Itu keadilan, Dok. Biar mereka rasain apa artinya dikhianati. Kau mau lihat? Saya bisa tunjukin ritualnya sekarang juga. Nyai ambil boneka kain kecil dari laci, mirip Eneng, rambutnya dari rambut Eneng yang entah bagaimana dicuri, mata digambar dengan darah kering. Eneng mundur, tapi Nyai Siti pegang tangannya kuat, kuku panjang menusuk kulit seperti cakar setan. Lihat ini, Dok. Ini santet untuk kau. Saya tusuk boneka ini di perut begini. Nyai tusuk jarum panas ke boneka, dan Eneng jerit, rasakan sakit tajam di perutnya seperti usus dipelintir hidup-hidup. Rasain, Dok. Ini untuk campur tanganmu. Belatung bakal tumbuh di rahimmu, makan sel telurmu satu-satu, sampai kau jerit minta mati. Kau bakal mati sendirian, tubuh kurus kering, rambut rontok, belatung keluar dari vagina MU seperti bayi setan yang lahir dari nafsu gelap. Eneng jatuh ke lantai, air matanya campur keringat dingin, jeritannya pecah. Nyai, tolong ini kejam. Saya lihat visi mereka, Nyai. Neng Rina mati dengan mata membelalak, belatung merayap keluar dari mulutnya, tubuhnya busuk dari dalam sementara luar masih segar. Mereka jerit, Nyai, ampun kami salah, tapi jangan gini. Kau monster, Nyai. Dendam MU hancurkan segalanya, termasuk jiwa MU sendiri. Tuhan bakal balas, Nyai, belatung bakal makan kau juga dari dalam. Nyai Siti tertawa brutal, suaranya bergema seperti jeritan kuntilanak. Biarlah, Dok. Saya sudah gelap. Hati saya sudah hitam seperti malam Tanjung Priok. Kau bakal ikut mereka sekarang, mati dalam siksaan erotis yang sadis, nafsu berubah jadi kematian, belatung berkembang biak di rahim MU seperti benih dendam yang tumbuh. Selamat tinggal, Dok. Jeritlah pelan-pelan, biar tak ada yang dengar. Eneng lari keluar rumah, tubuhnya gemetar, kutukan makin kuat. Di mobil, Bang Jali lihat wajahnya pucat seperti mayat. Dok, apa yang terjadi? Eneng menangis histeris. Bang, dia monster. Dia tunjukin ritualnya, saya rasain belatung itu sekarang, Bang. Sakitnya? Tuhan, sakitnya menyayat jiwa saya. Malam itu, Tanjung Priok terasa lebih gelap, angin membawa jeritan korban yang makin kencang, seperti simfoni kematian yang brutal dan tak berujung. Kabut malam menyelimuti Tanjung Priok seperti kain kafan yang basah, membuat pelabuhan terasa seperti kuburan raksasa yang hidup. Angin laut berdesir dingin, membawa bau amis campur busuk yang tak wajar, seolah roh-roh korban masih berkeliaran di antara gudang-gudang tua. Eneng Sari dan Bang Jali kembali ke dermaga tempat kontainer mengerikan itu ditemukan, kini disegel polisi dengan garis kuning yang sudah compang-camping diterpa hujan. Gatal di tubuh Eneng makin parah, seperti ribuan cacing kecil merayap di dalam rahimnya, membuatnya merinding setiap langkah. Tapi ia tahu, rahasia besar ada di kontainer itu, pusat kutukan yang menghubungkan 70 mayat dan penderitaan mistis yang makin menyebar. Dok, kita nggak seharusnya di sini malam gini, bisik Bang Jali, suaranya serak, tangannya memegang senter yang cahayanya gemetar. Matanya liar, memindai kegelapan. Saya dengar cerita dari buru pelabuhan, kontainer ini angker. Mereka bilang ada suara perempuan menangis tiap tengah malam, kayak kuntilanak yang nyanyi lagu Betawi kuno. Eneng menelan ludah, merasakan hawa dingin yang tak wajar menyelinap di punggungnya.
Bang, kita nggak punya pilihan. Saya dengar suara mereka juga. Neng Rina, Neng Aisyah, semua korban. Mereka bisik, Dok, temuin kami di kontainer. Kami terperangkap. Kalau kita nggak pecahin misteri ini, saya bakal jadi korban berikutnya. Mereka mendekati kontainer biru tua itu, pintunya masih sedikit terbuka, mengeluarkan bau busuk yang pekat seperti daging mati dicampur madu basi. Senter Bang Jali menyapu dalam, memperlihatkan noda darah kering di dinding besi dan sisa-sisa rambut korban yang menempel seperti sarang laba-laba. Tiba-tiba, angin berhenti, dan suara desisan pelan terdengar dari dalam, like belatung yang bergeliat di kegelapan. Eneng merinding, bulu kuduknya berdiri tegak. Bang, kau dengar itu? Bisiknya, suaranya gemetar. Bang Jali mengangguk, wajahnya pucat. Itu bukan angin, Dok. Itu mereka. Eneng masuk lebih dalam, langkahnya pelan, setiap derit lantai kontainer seperti jeritan kecil. Di sudut, ia temukan tanda-tanda ritual mistis, lingkaran kapur dengan simbol Betawi kuno, lilin hitam yang meleleh membentuk genangan seperti darah, dan toples pecah berisi sisa belatung yang masih hidup, merayap lambat di lantai. Tapi yang bikin jantung Eneng hampir berhenti adalah tumpukan foto-foto korban. Neng Rina, Neng Aisyah, dan puluhan gadis lain, masing-masing ditusuk jarum berkarat di bagian intim, darah kering menodai kertas. Tuhan, ini tempat ritual utama, gumam Eneng, suaranya nyaris hilang. Kontainer ini bukan cuma penyimpanan mayat, ini altar untuk panggil roh mereka, biar terperangkap selamanya. Tiba-tiba, lampu senter berkedip, dan suhu di dalam kontainer turun drastis, seperti masuk ke kulkas raksasa. Bisikan perempuan bergema, pelan dulu, lalu makin kencang. Dok, tolong, kami sakit, belatung masih makan kami. Eneng menoleh, dan di kegelapan, ia lihat bayangan-bayangan samar, siluet perempuan dengan mata kosong, rambut rontok menjuntai, dan belatung merayap keluar dari mulut dan organ vital mereka. Salah satunya, Neng Rina, mendekat, wajahnya pucat, matanya menangis darah. Dok, kenapa kau biarin kami mati gini? Saya cuma sayang Bang Haji, tapi sekarang belatung ini mereka makan rahim saya. Dok, setiap detik, seperti cacing yang nyanyi lagu kematian. Eneng mundur, jerit pelan, tangannya menutup mulut. Neng, maafkan saya coba selamatkan kalian, tapi bayangan itu hanya menatap, lalu lenyap, meninggalkan bau busuk yang lebih pekat. Bang Jali tarik lengan Eneng. Dok, kita keluar sekarang. Ini bukan cuma santet, ini kerjaan setan pelabuhan. Tapi sebelum mereka lari, pintu kontainer tiba-tiba membanting sendiri, mengurung mereka di dalam. Suara tawa serak Mbah Genderuwo bergema dari luar, seperti jeritan genderuwo yang haus darah. Kalian masuk jebakan saya, Dok, teriaknya, suaranya penuh kemenangan gelap. Kau pikir kau bisa hentikan kutukan ini? Roh-roh cewek itu milik saya sekarang, dan kau bakal jadi bagian dari altar ini. Eneng rasakan sakit tajam di perutnya, seperti paku mistis yang ditusuk dari jauh. Ia jatuh berlutut, merasakan belatung di dalam tubuhnya mulai bergerak lebih cepat, seperti ribuan kaki kecil yang menggigit dagingnya dari dalam. Dok, tahan, jerit Bang Jali, coba dobrak pintu, tapi besi itu seperti dikunci oleh kekuatan tak terlihat. Di dalam kontainer, bayangan-bayangan korban muncul lagi, kini lebih jelas, tubuh mereka robek-robek, belatung keluar dari mata, mulut, dan vagina, bergeliat seperti air mancur busuk. Neng Aisyah muncul di antara mereka, suaranya pecah menyayat, Dok kau rasain sekarang, kan? Sakitnya, seperti nafsu yang berubah jadi siksaan. Kami mati dalam kenikmatan yang jadi kematian, belatung ini mereka nyanyi di dalam kami. Dok, lagu dendam yang gak pernah berhenti. Eneng menangis, bulu kuduknya berdiri, tubuhnya gemetar. Neng saya janji, saya bakal hentikan ini. Meski nyawa saya taruhannya. Tiba-tiba, suara petir menggelegar, dan pintu kontainer terbuka sedikit, seperti dikuasai kekuatan lain. Eneng dan Bang Jali lari keluar, napas mereka tersengal di bawah hujan deras. Tapi di kegelapan, mereka lihat bayangan Mbah Genderuwo berdiri di ujung dermaga, memegang boneka kain yang mirip Eneng, jarum di tangannya siap ditusuk lagi. Kau nggak bisa lari, Dok, teriaknya, suaranya bergema seperti guntur. Belatung itu sudah di dalam kau, makan rahim MU, menyanyi lagu kematian. Besok, kau bakal jadi mayat ke-71. Eneng dan Bang Jali lari ke mobil, hati mereka dipenuhi horor mencekam. Kontainer itu bukan sekadar tempat penyimpanan, itu pintu gerbang ke dunia roh yang gelap,
di mana dendam istri-istri Betawi memanggil setan pelabuhan untuk membunuh dengan cara paling sadis. Eneng rasakan gatalnya makin kuat, seperti belatung yang mulai lahir di dalam tubuhnya, dan bisikan korban makin keras. Dok, cepat sebelum kau jadi seperti kami. Malam itu, Tanjung Priok terasa seperti kuburan yang bernapas, dan misteri kutukan ini makin mengerikan, membuat bulu kuduk berdiri di setiap detik yang berlalu. Hujan deras mengguyur Tanjung Priok, mengubah pelabuhan menjadi lautan lumpur yang gelap, seolah alam sendiri menangis atas kutukan yang merajalela. Petir menyambar, menerangi gudang-gudang tua yang berkarat seperti gigi setan yang patah. Eneng Sari berlari di bawah badai, tubuhnya basah kuyup, napasnya tersengal, dan rasa gatal di organ vitalnya kini berubah jadi nyeri tajam, seperti ribuan belatung menggigit dagingnya dari dalam. Ia bisa merasakan mereka, berkembang biak, merayap, memakan rahimnya pelan-pelan, setiap gerakan seperti ciuman kematian yang mengerikan. Bang Jali berlari di sampingnya, wajahnya pucat, tangannya memegang pistol yang gemetar. Dok, kita harus buru Mbah Gendruwo sekarang. Kalau enggak, kau enggak akan selamat, teriaknya, suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh petir. Mereka tiba di rawa-rawa pinggir pelabuhan, tempat gubuk Mbah Gendruwo berdiri seperti monumen neraka. Gubuk itu terlihat hidup dalam kegelapan, dinding kayunya berderit seperti bernapas, dan bau darah busuk menyengat udara. Di sekitar, lalat hitam beterbangan, berdengung seperti paduan suara setan yang menyanyikan lagu kematian. Eneng rasakan bisikan korban makin kencang, seperti jeritan di telinganya, "Dok, belatung ini makan kami hidup-hidup, tolong hentikan dia." Bulu kuduknya berdiri tegak, tubuhnya gemetar, tapi ia paksa diri masuk, didorong oleh tekad dan rasa sakit yang tak tertahankan. Di dalam gubuk, Mbah Gendruwo berdiri di depan altar yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Lilin-lilin hitam membakar lemak babi, asapnya pekat membentuk bayangan kuntilanak yang menari-nari. Di altar, tumpukan boneka kain korban, 70 buah, masing-masing ditusuk paku berkarat, darah hewan mengalir seperti sungai kecil ke lantai. Di tengah, boneka Eneng paling menonjol, organ vitalnya robek, belatung hidup merayap keluar dari kain, seperti tiruan sadis dari kutukan yang kini menyerang tubuhnya. Mbah Gendruwo menoleh, matanya merah menyala seperti bara neraka, giginya hitam tersenyum lebar. "Kau datang sendiri ke kuburanmu, Dok," serunya, suaranya serak seperti jeritan genderuwo. "Belatung itu sudah lahir di rahim Emu, makan dagingmu, menyanyi lagu dendam istri-istri. Kau bakal mati malam ini, tubuhmu busuk dari dalam, kulitmu kering, dan rohmu terperangkap di kontainer itu selamanya." Eneng jatuh berlutut, nyeri di perutnya seperti pisau panas yang memutar. Ia jerit, tangannya mencakar lantai kayu, merasakan belatung di dalamnya bergerak lebih cepat, seperti ribuan kaki kecil yang mengunyah daging hidup. "Mbah, hentikan ini," teriaknya, air mata bercampur keringat dingin. "Kau bunuh 70 nyawa, Mbah." "Saya lihat mereka di mimpi. Neng Rina, Neng Aisyah, tubuh mereka robek, belatung keluar dari mata, mulut, vagina, seperti air mancur busuk yang hidup. Mereka jerit, 'Dok, tolong kami nggak salah. Apa hati kau dari batu? Apa kau nggak takut setan pelabuhan balas dendam Mu?' Mbah Gendruwo tertawa, suaranya mengguncang gubuk seperti gempa kecil. "Takut? Saya setan pelabuhan itu sendiri, Dok. Istri-istri itu bayar saya dengan darah dan jiwa, dan saya kasih mereka kematian paling sadis, belatung yang lahir dari nafsu, makan rahim korban seperti benih dendam yang tumbuh. Kau rasain sekarang, kan? Gatal itu hangat dulu seperti sentuhan kekasih, tapi sekarang mereka gigit dagingmu, robek dinding rahim Mu, keluar dari vaginamu seperti bayi setan yang lahir dari dosa." Ia angkat boneka Eneng, tusuk jarum panas ke organ vitalnya, dan Eneng jerit lebih keras, rasakan darah hangat mengalir di antara pahanya, bercampur nanah dan belatung kecil yang mulai muncul, mengerikan dan nyata. Bang Jali coba tembak Mbah Gendruwo, tapi peluru seperti dihentikan oleh kekuatan tak terlihat, jatuh ke lantai dengan bunyi metalik. "Kau nggak bisa lawan saya, Betawi bodoh," teriak Mbah, tangannya mengayunkan pisau ritual, darah kering menempel di bilahnya. Tiba-tiba, angin kencang masuk, memadamkan lilin-lilin, dan bayangan korban muncul di kegelapan. Neng Rina, Neng Aisyah, dan puluhan lainnya, wajah mereka hancur, mata membelalak penuh darah, belatung merayap keluar dari mulut dan organ vital mereka, bergeliat di lantai seperti laut busuk yang hidup. "Dok, hentikan dia!" Bisik mereka serentak, suaranya seperti paduan suara kematian yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kami mati dalam siksaan, belatung ini nyanyi di dalam kami, kau berikutnya kalau nggak lawan." Eneng,
meski pingsan oleh rasa sakit, bangkit dengan sisa tenaga. Ia lihat di sudut altar, sebuah cawan tua berisi cairan hitam, darah hewan campur mantra, sumber kutukan. Dengan jeritan terakhir, ia merangkak, ambil cawan itu, dan lempar ke lantai hingga pecah. Cairan hitam mengalir, dan tiba-tiba, suara jeritan Mbah Gendruwo mengguncang gubuk. "Kau hancurkan pusaka saya," teriaknya, tapi tubuhnya mulai kejang, seperti kutukan balik menyerang. Belatung-belatung keluar dari mulut dan matanya, memakan wajahnya hidup-hidup, darah dan nanah menyemprot ke dinding. Ia jatuh, tubuhnya robek-robek oleh parasit yang ia ciptakan sendiri. Jeritannya seperti lolongan setan yang dikirim kembali ke neraka. Gubuk mulai runtuh, kayu-kayu berderit seperti tulang yang patah. Bang Jali tarik Neng keluar, tapi di luar, badai makin ganas, petir menyambar, dan bayangan korban masih mengejar. Wajah mereka menyeringai dalam horor. "Dok, kau belum selesai?" bisik mereka, suaranya bergema di kepala Neng. Belatung di tubuhnya masih hidup, nyeri makin kuat, dan ia tahu, meski Mbah Gendruwo mati, kutukan ini belum selesai. Malam itu, Tanjung Priok jadi medan perang roh-roh dendam, dan Neng merasa jiwanya tergantung di ujung kematian yang mengerikan, di mana belatung dan nafsu jadi satu dalam siksaan tak terbayangkan. Badai malam itu seperti akhir dunia di Tanjung Priok, petir menyambar tanpa henti, menerangi rawa-rawa yang seperti neraka basah. Eneng Sari berlutut di luar gubuk Mbah Gendruwo yang runtuh, tubuhnya gemetar, belatung di dalamnya masih bergeliat seperti ribuan jarum panas yang menusuk rahimnya dari dalam. Darah dan nanah mengalir di antara pahanya, bau busuk naik ke hidungnya, membuatnya muntah di lumpur. Bang Jali pegang pundaknya, wajahnya penuh horor. "Dok, tahan. Kita harus balik ke kontainer itu. Saya ingat altar di sana, itu pusatnya. Kalau kita hancurkan artefak utama, kutukan bakal hilang." Mereka berlari kembali ke pelabuhan, angin menderu seperti jeritan roh-roh dendam, hujan menusuk kulit seperti gigitan belatung. Di kontainer mengerikan itu, pintu terbuka lebar seperti mulut setan yang menganga. Di dalam, bayangan korban masih bergentayangan, Neng Rina, Neng Aisyah, dan puluhan gadis lain. Mata mereka membelalak penuh darah, belatung merayap keluar dari tubuh mereka yang robek, bergeliat di lantai seperti laut hidup yang busuk. "Dok, hancurkan cawan pusaka," bisik mereka serentak, suaranya seperti angin yang menusuk jiwa. Eneng merangkak ke altar di sudut kontainer, di mana sebuah cawan kuno Betawi berdiri, berisi cairan hitam pekat, darah korban campur mantra dendam. Di sekitarnya, foto-foto istri-istri pelaku, Nyai Siti, Nyai Fatimah, dan puluhan wanita lain, membentuk jaringan rahasia yang gunakan santet untuk balas suami hidung belang dan rebut kekayaan mereka. "Ini dalangnya, Bang," jerit Eneng, suaranya pecah. "Bukan cuma 1-2 istri, ini sindikat. Mereka santet sugar baby untuk bunuh saingan, lalu ambil harta suami yang hancur karena kehilangan. Dendam mereka seperti api neraka yang bakar segalanya." Bang Jali angkat palu dari tumpukan besi, matanya menyala tekad. "Kita hancurkan sekarang, Dok. Demi mereka semua." Eneng pegang cawan itu, rasakan energi gelap mengalir ke tubuhnya, membuat belatung di dalamnya mengamuk lebih ganas. Mereka gigit dagingnya, robek dinding rahimnya, sensasi erotis brutal yang campur nafsu dan kematian, seperti orgasme yang berubah jadi siksaan neraka. Ia jerit, tapi dengan sisa tenaga, ia lempar cawan ke lantai. Bang Jali hantam dengan palu, cawan pecah jadi serpihan, cairan hitam menyemprot seperti darah setan yang menguap. Tiba-tiba, angin berhenti, petir diam, dan suara jeritan korban berubah jadi desahan lega. Bayangan-bayangan gadis itu tersenyum samar, belatung di tubuh mereka lenyap, roh mereka naik ke langit seperti kabut yang hilang. "Terima kasih, Dok, kami bebas," bisik Neng Rina terakhir, suaranya hangat seperti pelukan. Di tubuh Eneng, nyeri hilang seketika, belatung berhenti bergerak, keluar dari tubuhnya seperti parasit yang mati, meninggalkan sensasi kosong tapi damai. Ia jatuh ke pelukan Bang Jali, menangis bahagia. Bang, selesai, kutukan hilang. Pagi datang di Tanjung Priok, matahari terbit cerah untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu gelap. Polisi menangkap jaringan istri-istri itu, Nyai Siti, Nyai Fatimah, dan yang lain, berdasar bukti dari kontainer. Mereka mengaku, dendam mereka lahir dari pengkhianatan suami, tapi santet itu hancurkan jiwa mereka sendiri. Pengadilan cepat, mereka dipenjara, dan kekayaan suami mereka dikembalikan ke keluarga korban. Eneng pulih sepenuhnya, luka psikisnya sembuh dengan bantuan keluarga dan teman.
Ia kembali jadi dokter forensik, tapi kini dengan hati yang lebih kuat, membantu korban kekerasan mistis di Betawi. Beberapa bulan kemudian, Eneng berdiri di dermaga Tanjung Priok, angin laut segar membelai rambutnya. Bang Jali mendekat, tangannya memegang bunga kamboja putih. "Dok, Eneng, setelah semua ini, saya sadar saya sayang sama kau. Bukan cuma sebagai partner, tapi lebih." Eneng tersenyum, matanya berbinar.